Halo teman-teman, nama saya Aiko, orang Jepang dan guru bahasa Jepang. Hari ini topiknya lebih santai dan lucu, karena kita sudah selesai belajar 3 frasa penting untuk perkenalan diri di episode sebelumnya. Di episode ini, kita akan mendengarkan salah satu cerita rakyat Jepang yang paling terkenal. Judulnya adalah Momotaro. Saya akan menceritakannya dalam bahasa Indonesia dengan sedikit bahasa Jepang. Ide episode ini berasal dari teman saya yang sedang belajar bahasa Jepang, Mera-san. Mera-san, terima kasih atas permintaannya. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu struktur episode hari ini. Di episode ini ada 4 bagian. Pertama, kita belajar beberapa kata bahasa Jepang yang penting dari cerita ini. Kedua, kita akan mendengarkan ceritanya. Ketiga, kita akan menjawab pertanyaan atau kuis singkat tentang cerita tadi. Keempat, saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya di balik cerita Momotaro. Jadi, teman-teman bisa belajar kosakata, mendengar cerita, memahami isi cerita, dan juga memahami budayanya. Baik, sekarang kita mulai bagian pertama. Sekarang, sebelum kita mulai ceritanya, mari kita ingat 8 kata bahasa Jepang dari cerita ini. Semuanya kata sederhana, jadi semangat ya. Pertama, oji-san. Oji-san artinya kakek. Perhatikan bumi panjang i ya. Kalau oji-san tanpa bumi panjang artinya paman, bukan kakek. Kedua, oba-san. Oba-san artinya nenek. Di sini juga ada bumi panjang a. Kalau hanya oba-san tanpa bumi panjang artinya bibi, bukan nenek. Ketiga, momo. Momo artinya buah bersik. Inilah buah yang menjadi asal nama Momotaro. Keempat, oni. Oni artinya laksana atau monster dalam cerita rakyat Jepang. Kelima, inu. Inu artinya anjing. Dalam cerita anjing membantu Momotaro. Keenam, saru. Saru artinya monyet. Ia juga menjadi teman Momotaro. Ketujuh, kiji. Kiji artinya burung pegal. Ia adalah salah satu hewan yang membantu Momotaro. Kedelapan, takaramono. Takaramono artinya harta atau benda berharga. Di akhir cerita, mereka membawa pulang harta dari Pulau Oni. Kalau teman-teman, kata mana yang paling mudah diingat? Baik, sekarang kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di suatu tempat, hidupan seorang kakek oji-san dan nenek oba-san. Suatu hari, kakek pergi ke gunung untuk mencari kayu. Nenek pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Saat nenek sedang mencuci, datanglah sebuah buah persik atau momo besar yang mengalir perlahan di sungai. Nenek mengambil buah itu dan membawa pulang. Ketika buah itu dibelah, tiba-tiba keluar seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka sangat terkejut. Anak itu diberi nama Momotaro karena ia lahir dari buah persik, yaitu momo. Momotaro tumbuh menjadi anak yang kuat. Suatu hari ia berkata, "Saya akan pergi ke Pulau Oni dan mengalahkan Oni yang jahat." Kakek dan nenek membuat kibidango, makanan manis khas Jepang, untuknya. Di perjalanan, ia bertemu seekor anjing atau inu. Anjing itu berkata, "Berikan saya kibidango, saya akan ikut." Momotaro memberikannya dan anjing itu menjadi temannya. Lalu bertemu monyet atau saru. Monyet juga ikut setelah diberi kibidango. Terakhir, ia bertemu burung pegal atau kiji. Burung itu juga menjadi temannya. Mereka pergi bersama ke Pulau Oni.
mereka melawan para oni. Akhirnya para oni kalah dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Momotaro membawa harta atau takaramono kembali ke desa. Semua orang sangat bahagia. Nah, ceritanya sudah selesai. Apakah teman-teman sudah mengerti ceritanya? Sekarang kita jawab pertanyaannya. Kenapa namanya Momotaro? Karena ia lahir dari Momo dan Taro adalah nama tradisional untuk anak laki-laki. Sekarang nama Taro sudah jarang dipakai. Teman pertamanya siapa? Teman pertamanya anjing atau inu. Ada beberapa temannya. Ada 3. Anjing, monyet, dan burung pegal. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya di balik cerita ini. Kenapa Momotaro adalah cerita rakyat paling terkenal di Jepang? Karena hampir semua orang Jepang mendengarkannya sejak kecil. Cerita ini ada di buku anak-anak, anime, bahkan di buku pelajaran sekolah. Jadi hampir semua orang tahu cerita ini. Cerita ini juga diwariskan secara lisan selama ratusan tahun sebelum akhirnya ditulis pada zaman Edo. Artinya ini bukan cerita buatan satu orang. Cerita ini terbentuk secara perlahan dalam sejarah Jepang. Dalam cerita ini ada 2 nilai penting. Pertama, kerja sama-sama. Momotaro tidak pergi sendirian. Ia bekerja sama dengan temannya. Kedua, bertindak demi orang lain. Ia tidak melawan oni untuk dirinya sendiri. Ia melakukannya untuk semua. Itulah sebabnya Momotaro dikenal sebagai pelawan yang kuat dan baik hati. Selain episode ini dalam bahasa Indonesia, saya juga membuat episode lain dalam bahasa Jepang yang mudah. Bagi teman-teman yang sudah bisa memahami bahasa Jepang yang mudah, silakan dengarkan podcast saya yang lain berjudul Bye Bye Nihongo. Bagian awal cerita Momotaro dalam bahasa Jepang seperti ini. Mukashi-mukashiあるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。Nah, kalau teman-teman sudah paham bagian ini, coba dengarkan versi lengkap Momotaro dalam bahasa Jepang ya. Saya akan mencantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. Di negara teman-teman, apakah ada cerita rakyat yang sangat terkenal seperti ini? Apakah ada perawan yang bertarung bersama teman-temannya? Silakan tulis di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.